Sidang perdana dugaan korupsi BTT di Dinas BPBD Kabupaten Seluma Senin pagi digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Kuasa hukum dan JPU serta hakim sepakat hanya membacakan dakwaan terdakwa Mirin yang saat itu selaku pemegang kuasa pengguna anggaran dan kepala BPBD. Dalam dakwaan yang dibacakan, JPU Kejati Bengkulu membeberkan rangkaian kegiatan 12 terdakwa, di mana pada tahun 2022 BPBD Seluma mengusulkan anggaran BTT sebesar 4 miliar rupiah. Selanjutnya, berdasarkan surat penetapan status tanggap darurat bencana alam, ditetapkan Bupati Seluma 8 kegiatan fisik dan 4 kegiatan pengawasan. Faktanya, dalam perjalanan terjadi pelanggaran kegiatan fisik, kekurangan volume kegiatan, hingga ada juga anggaran yang dikelola melanggar aturan perundang-undangan. Pasca pembacaan dakwaan, JPU Kejati Bengkulu Rozana Yudhistira menyatakan uraian dakwaan yang disampaikan semuanya akan pihaknya buktikan, termasuk apakah dimungkinkan menghadirkan Bupati Seluma sebagai saksi. Ditegaskan Rozano, dalam sidang perdana kali ini pihak kuasa hukum sepakat tidak mengajukan eksepsi. Surat dakwaan nanti kita buktikan bahwa di dalam pelaksananya ada ketentuan yang bertentangan. Artinya kegiatan yang dilaksanakan itu kan ini kan fisik nih, ada kekurangan volume dan ada ketentuan melanggar ketentuan peraturan perundangan terkait dalam pengelolaan keuangan. Kuasa hukum terdakwa Mirin, Jani Hairin, membantah jika dalam pengerjaan proyek tersebut tidak melakukan pengawasan, karena pada dasarnya terdakwa Mirin merupakan pengguna anggaran, yakni pemilik kebijakan, sehingga tugas pengawasan merupakan tugas PPTK dan konsultan pengawas. Itu kita sama-sama tahu, Pak Mirin itu kan kepala BPBD. Beliau itu adalah penentu kebijakan, bukan teknis. Sehingga tugas pengawasan bukan tugas beliau. Tentu menjadi tugas. Ya, jadi apabila suatu kontrak sudah dibuat, maka kontrak tersebut dilemparkan ke bagian teknis, di mana pembuat kontrak itu tidak terlibat lagi. Ada yang namanya PPTK. Dalam hal ini dilakukan oleh Kabid. Kemudian teknis ini adalah yang mengerjakan pekerjaan proyek itu adalah pemborong, teknisnya pengawasan dilakukan oleh Kabid dan oleh pengawas konsultan. Terpisah, kuasa hukum kelima terdakwa lainnya mengaku pihaknya tidak mengajukan eksepsi karena akan fokus ke pokok perkara. Apalagi kliennya sudah mengembalikan kerugian negara dengan nominal bervariasi. Kan satu orang terdakwa yaitu Mirin Najib saja dan disepakati bersama terhadap dakwaan tersebut. Ketika kami memperoleh dakwaannya beberapa hari yang lalu, kita tidak menyatakan eksepsi karena menurut kami sudah cukup lengkap, cermat dan teliti. Nah, kita akan bahas di pokok perkara nantinya. Tanggal 12 nanti kan langsung pemeriksaan saksi dan kita akan tuangkan ke dalam nota pembelaan kita aja. Begitu. Sejauh ini klien diketahui dalam sidang perdana 12 terdakwa yang langsung dihadiri terdakwa Mirin, Pauzan Aroni, Deki Irawan, Nopian Hadinata, Sopian Hadianta, Alma Jumiarto, Sugito, Nusario, Gustian Effendi, Emron Muklis, Cihonggi dan Suparman. Juga tampak para pihak keluarga hadir sejak pagi. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.